wish I never look, I wish I never touch. I wish that I could stop loving you so much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. When all of the signs say that I should forget her. I wish you weren't the best I ever had. I wish that I the good outweighed the bad. Cause it'll never be over until you tell me it's over. This battle scars don't look like they faded, don't look like they ever gone away. Halo, namaku? Arga. Namaku Arga. Aku sekolah di TKA Al-Ikhlas. Nama papaku? Nama mamaku? Febri. Oke. Sini Mas Arga. Sama Pak Guru, sama teman-temannya juga. Kita proses ambil. Untuk sidik jarinya. Senyum Mas Arga. Senyum. Mana senyumnya? Oke. Oke. Lurus saja saya. Halo, selamat datang di Excellent for Future, meniti prestasi melalui analisa sidik jari. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Ananda Margana Mahendra dari TK Al-Ikhlas Mojokerto. Berikut ini adalah foto sidik jari peserta, mulai dari jempol, telunjuk, tengah, manis hingga kelingking. Lihat karakternya, yaitu yang di sini ya. Nah, yang ada di lingkaran yaitu L dan L. Oke, itu adalah ini ya, singkatan dari kepribadiannya Ananda Margana. Baca halaman paling belakang, terdapat yang namanya mengenal karakter. Di sini ada W, D, L, L, P, E, dan A. Kita fokus hanya di L. Melihat Ananda Margana ini, dominannya ada di loop, yaitu L. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai karakter L, yaitu loop, mempunyai ciri khas yaitu patuh, peduli, ramah, dan setia kawan. Jadi dia kecenderungan setia kawan, patuh asalkan ayah bundanya di setiap kegiatannya ada bersamanya nih. Jadi Margana ini tidak pernah merasa sendiri seperti itu. Belajar melalui menyalin atau meniru. Jadi ketika diberikan ilmu atau informasi, kita perlu memberikan pelajaran di mana pelajaran tersebut dirangkum menjadi kita membuat sesuatu yang namanya tutorial. Jadi anaknya kita praktekkan di depannya. Misalkan 5 ditambah 5. Nah, kita praktekkan di depan anaknya. Jadi anaknya harus melihat prosesnya. 5 ditambah 5. Oh, menulisnya seperti itu. Sama dengan 10. Kok bisa 10? Nah, kita praktekkan langsung. Anaknya harus melihat prosesnya. Di saat sudah melihat prosesnya, nah, lalu dia tinggal copy paste, yaitu meniru. Jadi memang cara belajarnya dia harus melihat terlebih dahulu, memproses informasi yang dia lihat. Di saat proses pembuatan pengerjaannya, lalu dia menirunya, mempraktekannya seperti itu. Jadi kalau disuruh untuk berangan-angan, kalau tanpa melihat, dia bisa nih, namun kurang efektif seperti itu. Mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini karakternya memang mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi Margana bila mana ingin menjadi pribadi yang disiplin, lingkungan sekitarnya juga ikut disiplin. Misal nih contoh, waktunya belajar jam 7 pagi berangkat sekolah. Nah, ayah bundanya di lingkungan sekitarnya ternyata terbiasa produktif. Bangunnya jam setengah 6, siap-siap, nanti jam setengah 7 berangkat ke sekolah. Nah, otomatis dia akan terbentuk dari lingkungannya. Kalau lingkungannya mohon maaf tidak disiplin, terus mohon maaf buang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan, otomatis kepribadiannya Margana akan ikut seperti itu. Mampu beradaptasi dengan mudah. Oke, jadi anaknya ini ditaruh di mana aja, berteman sama siapa saja. Oke, seperti itu. Jadi enak, anaknya ini humble,
Kooperatif, fleksibel, dan cenderung mengikuti sistem. Jadi kecenderungan anaknya nurut, asalkan apa? Ayah bundanya tidak pernah berbohong pada Margana. Jadi kecenderungan dia akan mengikuti sistem apa? Sistem yang diberikan kepada ayah bundanya terhadap Margana. Aturan-aturan terhadap main, aturan terhadap sekolah, aturan di rumah, seperti itu. Oke, kita mulai ke materi. Di sini yang kita akan membahas yaitu persepsi belajar. Karena apa? Yang kita akan bahas mulai dari belajar. Setelah belajar, kita harus tahu apa yang harus dipelajari sampai nanti fungsinya belajar itu apa. Nah, sebelum kita memulai, kita akan menyamakan persepsi belajar terlebih dahulu. Nah, persepsi belajar itu adalah proses memasukkan informasi ke dalam otak. Jadi belajar itu adalah proses. Jadi yang dimaksud belajar adalah proses masuknya informasi ke dalam otak. Jadi kalau tidak ada informasi yang masuk ke dalam otak, itu namanya bukan belajar. Nah, terus bagaimana belajar itu? Ternyata berulang-ulang. Jadi belajar itu harus berulang-ulang dengan cara melihat, mendengar, membaca, mempraktekkan. Jadi kadang ada orang yang perlu melihat dan mempraktekkan, ada yang mendengar serta membaca, ada yang cukup mempraktekkan saja, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Anak mampu dan memahami informasi tersebut. Kenapa? Karena di kurikulum yang akan ditempuh oleh putra-putri kita yang lulus dari TK ini mengikuti regulasi dari pendidikan yang saat ini, yaitu kurikulum berbasis pemahaman, seperti itu. Nah, untuk Ananda Margana ini gaya belajarnya ada di visual, jadi dia ada di picture dan text. Jadi ketika dia memproses suatu pelajaran atau informasi, dia harus melihat serta membacanya terlebih dahulu dan mempraktekkan seperti karakter yang ada di kepribadiannya dia. Nah, kita akan memberikan yang namanya modal belajar. Jadi, untuk mengoptimalkan proses belajar, kita perlu tahu modal belajar yang perlu kita siapkan. Yang pertama, konsentrasi. Nah, konsentrasi ini berbanding lurus dengan usia. Dengan usianya Ananda Margana ini ya kurang lebih 5 tahun ya 5 tahun. Nah, Ananda Margana dalam satu kali periode belajar itu membutuhkan waktu 15 menit. Nah, jadi periode belajar itu dalam satu kali pembelajaran tanpa jeda, tanpa ada gangguan, itu butuh waktu 15 menit. Nah, 15 menit itu terbagi menjadi 5 menit 100% konsentrasinya, 5 menit proses ice breaking. Makanya sambil belajar itu ada humble, enjoy, ngobrol, tertawa, canda gurau, itu ada di angka 5 menit juga. 5 menit belajar kembali. Jadi fokusnya optimalnya belajar ada di angka 10 menit. Namun dalam satu kali periode belajar ada 15 menit. Dan satu hari bisa diulangi beberapa kali nih untuk periode belajar. Pagi, setengah siang, sore, petang, bisa sampai 5 atau 6 kali dalam satu kali periode belajar. Kalau sudah melewati 15 menit bagaimana, Pak? Apakah anaknya kalau belajarnya belum tuntas bagaimana? Kita tunggu periode berikutnya. Kita yang namanya break sejenak untuk merefresh anggota tubuh dan pikiran alam bawah sadarnya dia. Yang kedua yaitu fokus, berpusat satu hal tanpa ada gangguan. Jadi di saat konsentrasi 15 menit, di saat itu harus fokus, tidak boleh ada gangguan. Anaknya visual, apalagi ada gangguan pihak ketiga. Rata-rata kalau anak visual efisiennya kalau belajar memang butuh satu mentor. Jadi butuh satu mentor. Kalau ada temannya boleh-boleh. Yang itu pembelajaran yang 1 minggu 1 kali, les 1 minggu sekali, terus kerja kelompok bareng sama temannya 1 minggu sekali. Biar apa? Ada dinamisnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu berikan semangat. Nah, jadi kita menciptakan semangat untuk anak belajar saat bergaul dengan orang yang bersemangat belajar. Nah, salah satunya itu tadi. Berikan hadiah yaitu barang atau hil ke taman. Hil itu yang dimaksud outing, jadi merefresh visualisasinya. Berikan hadiah yaitu barang. Tapi cara pengemasannya memberikan hadiah yaitu ada di angka nomor 3, yaitu hadiah
yang didapatkan atas dasar tantangan yang diberikan. Jadi reward challenge namanya. Margana sedang apa, nak? Aku sedang menulis, ayah. Oh, menulis. Misal nih, menulis nih, ayah kasih uang 20.000 nih, tapi menulis dari atas sampai bawah. Ayah kasih waktu 10 menit. Kalau selesai, yuk kita ke toko sebelah beli jajan, seperti itu. Yeay. Tujuannya untuk memunculkan ceria. Secara sukarela dia akan memulai belajar karena adanya reward challenge. Biasanya, jadi nanti akan muncul sifat baru kepada putra-putri kita. Biasanya mereka akan men-challenge diri sendiri, lalu menawarkan reward yang diinginkan. Akhirnya seperti tawar-menawar pada ayah dan bundanya. Ya, aku mau belajar menulisnya 3 lembar, nanti aku kasih uang ya 40.000. Tergantung ayah bundanya, boleh atau tidak. Nah, ini kita berlakukan entah 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Oke lah, bila mana toh yang dibeli anak-anak kita itu seputar tentang vitamin dan gizinya mereka suka. Jadi ceria, semangat, fokus, konsentrasi ini harus dijadikan satu kesatuan. Akhirnya tercipta yang namanya modal belajar. Tujuannya untuk apa? Mengoptimalkan masuknya informasi ke dalam otak, seperti itu. Berikutnya yaitu multiple intelligence. Di sini ada intrapersonal yang kita lingkari 4 grafik penting. Intrapersonal, interpersonal, verbal, linguistik, serta visual spasial. Jadi fokusnya Ananda Margana, ayah bundanya dipush, ditekan di sini intra, inter, verbal, visual. Lalu lihat yang ada di belakang yaitu multiple intelligence. Ini kan ada judul-judulnya, lingkari juga sesuai yang ada di depan ini tadi. Lalu terus apa yang harus kita lakukan setelah melingkari? Kenalkan profesi, yaitu profesi yang ada di sini. Ajak lihat secara langsung profesinya. Tanya cita-citanya ketika usia 7 tahun. Jadi tahun depan, yaitu ketika Ananda Margana kelas 1, entah kelas 1 pertengahan, mengingat ini kan Ananda Margana lahirnya akhir tahunnya, boleh ditanya ketika waktu kelas 1 semester 2, seperti itu. Tanya cita-citanya. Lalu beritahu nih caranya menggapai profesi, yaitu cita-cita yang diinginkan. Terus kita sebagai ayah bunda mengafirmasi cita-cita mulai usia 7 sampai 13. Jadi afirmasi itu adalah mengenalkan profesi. Contoh misal anak-anak kita ajak makan ke resto. Di situ restonya menunya ada fuyung hai, capcay, koloke, mie keriting, bakso. Mereka tidak kenal yang namanya fuyung hai, mereka tidak kenal yang namanya koloke, mereka tidak kenal yang namanya gurami, asam manis dan lain sebagainya. Contoh seperti itu. Nah, tugas kita mengenalkan profesi-profesi yang ada di sini kepada putra-putri kita, dan kita diberi waktu untuk mengenalkan mulai usia 7 sampai usia 13 tahun. Jadi tema ngobrolnya antara ayah, bunda, dan anak selama 7 tahun tersebut adalah tentang profesi-profesi yang ada di dunia orang dewasa. Lalu kelas 2 SMP kita tanya nih, akhirnya dia mau jadi apa. Kelas 2 sampai kelas 3 kita butuhkan les, kursus, fasilitasi untuk menunjang belajar pondasi awal sebelum ke perguruan tinggi. Jadi sebelum masuk ke perguruan tinggi, anak-anak sudah dibekali nih tentang pendidikan dasar, tentang apa yang mau ditekuni. Lalu masukkan pada perguruan tinggi sesuai profesi. Jadi kenapa kok harus dimasukkan perguruan tinggi, Pak? Ya, karena melihat regulasi kerja di zaman sekarang itu selalu membutuhkan perguruan tinggi supaya syarat masuk perusahaan. Di sisi kedua yaitu untuk membuat putra-putri kita cara berpikirnya menjadi seorang visioner. Yang ketiga yaitu memunculkan keterampilan yang sudah terasah di perguruan tinggi, seperti itu. Berikutnya yaitu personality of environment, yaitu kepribadian terhadap lingkungan. Di sini Margana ini influence yang warna hijau nomor 1,
nomor 2-nya stateless. Nah, jadi ini kepribadian terhadap lingkungan, yaitu caranya dia bersosial. Ini sudah dirangkum gaya bersosialnya Ananda Margana ini biasa disebut easy going. Sesuai dengan bahasanya, easy going berarti mudah kemana saja. Suka bergaul dan kenyamanan lebih. Suka bergaul dan kenyamanan, oke, seperti itu. Lebih mengutamakan teman daripada dirinya sendiri. Jadi prioritasnya kepada temannya, itu caranya dia bergaul. Kalau misalkan dia punya kue satu, temannya misalkan sudah makan nih misalkan ya, tetap sudah makan kue satu ya, yang Margananya belum makan, terus temannya minta, dikasih enggak? Dikasih, mungkin dikasih 1/4 atau separuhnya, seperti itu. Biasanya disebut yes man. Nah, biasanya disebut yes man sesuai dengan bahasanya, selalu berkata ya. Sering sukar menolak permintaan temannya, hampir tidak pernah menolak permintaan temannya. Apakah bagus? Ya bagus saja, temannya banyak, tapi kita nggak pernah tahu mana teman sejatinya atau bukan. Saran, yaitu saran, ini siapa yang kita berikan saran? Yaitu ayah bundanya. Jadi ayah bundanya Margana, kita berikan saran, ajari Margana tentang prioritas. Tadi prioritas itu mana yang harus didahulukan, apakah temannya, ayah bundanya, atau pendidikannya, atau pelajarannya, atau waktunya terlebih dahulu. Jadi dia harus tahu prioritas. Prioritas itu apa, Pak? Prioritas itu gini, kita harus tahu semua hal itu penting, namun kita belum paham mana yang penting mendesak dan penting tapi tidak mendesak. Nah, penting mendesak, misalkan nih, Margana tolong ya temani aku mau ke tokonya Pak Ahok misalkan. Ke tokonya Pak Ahok itu nanti aku mau beli bola. Sedangkan Margana saat itu 2 menit lagi harus belajar sama bundanya. Menemani temannya penting tapi tidak mendesak. Belajar karena mau 2 menit lagi sama bundanya penting dan mendesak. Karena apa? Bundanya waktunya belajar sama Margana cuma saat itu juga. Nah, jadi anak diajari prioritas. Prioritas itu harus tahu penting mendesak dan penting tapi tidak mendesak, supaya Margana tidak terjebak dalam kepentingan orang lain, supaya urusannya teman-teman ini dia nggak ikut serta seperti itu, karena anaknya baik. Berikutnya yaitu working style. Di sini working style yaitu gaya bekerja. Ananda Margana ini kreatif dan operation. Yaitu orang yang menghasilkan barang atau jasa terus-menerus. Jadi dia tipe pekerja yang menghasilkan barang atau jasa terus-menerus. Jadi bisa produksi barang atau produksi jasa. Kreatif yaitu orang yang mempunyai jiwa seni kreatif seperti itu. Jadi anaknya ini punya tingkat kreatif seperti itu. Biasanya tulisannya jelek, idenya banyak, biasanya idenya seperti itu. Multiple intelligence. Nah, sesuaikan profesi yang ada pada multiple intelligence tadi Ananda Margana ini. Nah, di sini ya. 1, 2, 3, 4 fokusnya di sini ya. Oke, kita kembali. Sesuaikan profesi. Jadi kita menyesuaikan profesi. Jadi ini cara untuk menyesuaikan profesi anak kepada mereka seperti itu. Ambil 4 multiple intelligence dan gabungkan dengan working style. Tadi 4 grafik saya ambil contoh intrapersonal ya. Profesinya bisa menjadi seorang psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Saya ambil contoh 2 nih, psikolog dan konselor. Working style yaitu operation dan kreatif. Orang yang menghasilkan barang atau jasa, orang yang mempunyai jiwa seni kreatif, feeling. Nah, seperti itu. Operation dan kreatif, jadi gaya bekerjanya ketika dia melakukan pekerjaan yaitu penghasil barang atau jasa dan mempunyai jiwa seni kreatif atau feeling, insting. Menjadi psikolog atau konselor, konselor itu sama dengan psikolog seperti itu. Jadi semacam kayak guru BK itu.
psikolog atau konselor dia sesuai ini, dia mempunyai ini jasa, jadi dia yang harus diasah apa? Yang harus diasah yaitu keterampilan empatinya. Nah, seorang psikolog selalu instingnya tajam, jadi dia cocok nih menjadi seorang psikolog, konselor seperti itu. Kalau lainnya bagaimana? Caranya sama, gabungkan profesi yang ada pada bakat potensi, lalu cocokkan dengan gaya bekerja. Karakter pekerjaan. Oke, karakter pekerjaan itu tipe pekerja, apakah seorang pekerja mandiri atau seorang pengusaha. Untuk Ananda Margana ini nomor 1 eksekutif. Oke, nomor 1 eksekutif ya, karena eksekutif itu mewakili 85% dari total populasi. Nah, eksekutif yaitu orang yang mempunyai keahlian dan menjual keahlian tersebut ke perusahaan atau customer. Nah, jadi di negara maju hampir semua populasi mempunyai keahlian. Kenapa? Karena tingkat manusia itu 85% ada di angka eksekutif, yaitu mereka orang-orang yang terampil, bisa menjadi pegawai, bisa menjadi seorang pekerja mandiri seperti itu. Jadi Margana ini harus punya keterampilan khusus yang melekat pada dirinya, dan itu diasah mulai dari SMA sampai perguruan tinggi. Jadi nanti orang taunya Margana, oh Margana seorang psikolog, oh Margana ternyata dosen psikolog seperti itu. Nah, ayah bunda beli buku ini, penulisnya Robert Kiyosaki, bukunya bagus. Nah, terapkan kepada anak. Jadi ini sudah mengedukasi hampir banyak orang tua untuk mencetak putra putrinya eksekutif di usia muda. Lalu yang berikutnya 2 self employee, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan bisnis secara mandiri independen. Jadi Margana nanti bisa menjadi seorang pekerja mandiri. Jadi ketika dia ingin misalkan punya tempat praktek, ya dia harus hadir di situ. Nggak bisa buka tempat praktek tapi yang isi bukan Margana, bisnis itu tidak akan berjalan. Jadi tipenya self employee itu suatu pekerjaan atau suatu bisnis bila mana tidak ada orang yang bersangkutan, bisnis tersebut tidak akan berjalan. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai 2 karakter dalam karakter pekerjaan, namun yang selalu unggul biasanya yang nomor 1 didahulukan, baru setelah profesional baru punya pikiran self employee seperti itu. Belakangnya ada 10 motivasi dasar. 10 motivasi dasar ini yaitu pengembangan dari cara bersosial, bisa dibaca nih, menjalin hubungan dengan orang lain, berpikir secara logis, ini dibaca satu-satu, ini punyanya Margana. Belakangnya ada grup intelijen, emosinya unggul. Yang dimaksud emosi unggul apakah anaknya pemarah? Bukan. Yang dimaksud kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Jadi empatinya yang diasah. Jadi cocok nih kalau menjadi seorang psikolog tadi. Belakangnya ada brain hemisphere, yaitu menyerap dan merespon informasi. Ananda Margana ini pengguna otak kanan. Otak kanannya dominan mutlak kanan. Jadi dia positifnya tinggi terus, aduh anaknya baik sekali. Jadi kalau misalkan sama temannya mau ngalah dan sebagainya, apakah bagus? Ya bagus-bagus saja, tapi kalau ngalah terus ya kasihan anaknya. Dia kalau menyerap informasi, dalam mendapatkan informasi dia cepat, namun informasi didapatkan sering tidak masuk 100%, jadi sering tidak teliti memang anaknya. Memang cirinya seperti itu. Ketika merespon informasi juga cepat, langsung action meskipun tujuan dilakukan kegiatan belum dipahami. Seringkali dia melakukan ceroboh dan gegabah, jadi anaknya sering gegabah atau ceroboh. Solusi untuk ayah bunda, latih Margana agar selalu tenang dalam menghadapi segala kondisi dengan pikiran dingin dan tenang. Jadi latih anaknya dalam keadaan tenang. Kalau misalkan mau ngomong apa-apa, Margana sini duduk. Jadi kata perintah yang harus dicantumkan yaitu duduk. Jadi anak berpikirnya cepet kan, duduk dulu. Nah jadi kalau melakukan apa-apa kan, wah aku lo nggak bisa, aku lo sedang duduk. Nah caranya seperti itu, latih selalu tenang anaknya. Belakangnya ada 4 dimensi kepribadian, biasanya disebut MBTI, yaitu Mind Breakdown Indicator, adalah alat yang populer untuk memahami kepribadian manusia. Yang dilihat ini yang grafik tinggi ya, extroversion, intuition, perceiving, feeling, ini yang dibaca. Karena setiap dimensi ini memiliki bertolak belakang seperti itu. Belakangnya gambaran karakter serta saran pengembangan bisa dilihat.
fakultas yang direkomendasikan di sini yang diarsir warna biru ya, ada dokter, teknologi, sosial, guru, psikolog. Rekomendasi secara garis besar yang diarsir warna biru. Namun menjadi acuan profesi pada multiple intelligence yang tadi. Ceritakan tentang profesi pada 4 multiple intelligence tadi. Tanyakan selalu keinginan profesi di sela aktivitas hariannya. Jadi tanya keinginan profesi di sela aktivitas hariannya sampai berusia 13 tahun. Kenapa anak itu harus kita arahkan sejak dini, sejak mulai usia 7 tahun, dan kita temani sampai perguruan tinggi? Kenapa? Karena setiap manusia mereka itu tidak paham betul arah tujuan hidupnya mau kemana. Nah, setiap manusia individu mereka akan sadar betul arah hidupnya mau dibawa kemana di saat mereka usia 25. Nah, di saat mereka sadar arah hidupnya mau dibawa kemana, itu sudah terlambat semuanya, usianya sudah lewat semuanya. Maka dari itu, peran ayah dan bunda sangat sentral di dunia pendidikan. Tujuannya untuk mencetak putra-putri di generasi emas, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Ananda Margana Mahendra dan sampai jumpa.